Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, yang saya baca dalam Injil tadi versi yang singkat ya. Ada yang versi panjang utuh, tidak saya bacakan. Kalau para saudara membaca versi yang lengkap utuh itu akan kelihatan ada perdebatan ya. Ada yang sungguh ada dinamika ya. Sehingga kalau kisah tadi dibuat film, dibuat drama akan menarik, endingnya juga menarik. Namun kalau di Mojosari kemarin saya baca yang versi lengkap ya, panjang lama itu. Kisahnya ya, setelah Tuhan Yesus ya mengikuti perayaan Hari Raya Pondok Daun, dan Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa dirinya ya terang dunia. Kemudian Tuhan Yesus bersama para muridnya ya meninggalkan bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Melihat orang buta ini ya, ini para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang menyebabkan dia lahir buta ini? Apakah karena dosanya sendiri atau karena dosa ya, orang tuanya? Pada zaman dulu ini ada pandangan dosa dan cacat fisik itu ada kaitannya, dan mungkin juga manusia zaman sekarang masih ada yang berpikiran ya, berpandangan demikian. Dan juga kalau melihat musibah ya, bencana atau seorang mengalami suatu musibah, langsung orang ini berdosa. Itu kan pandangan seperti ini masih ada. Namun Tuhan Yesus menjawab bukan karena dosa orang ini atau dosa orang tuanya, namun mau dinyatakan soal pekerjaan Allah ya, karya Allah yang akan dikerjakan ya, dilaksanakan oleh Tuhan Yesus dengan menyembuhkan ya orang yang lahir buta ini, untuk menyatakan ya kemuliaan Allah melalui karyanya, dan juga mau menyatakan bahwa Yesus sebagai terang dunia nyata dalam peristiwa penyembuhan orang buta sejak lahirnya. Tanpa diminta siapapun, biasanya kan kalau ada orang sakit kan dia sendiri minta supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, atau orang lain yang minta kepada Tuhan Yesus. Namun dalam peristiwa ini tidak ada siapa-siapa yang minta kepada Tuhan Yesus, namun atas inisiatif Tuhan Yesus sendiri yang ingin menyembuhkan orang buta sejak lahir dan mau menyatakan ya kemuliaan Allah ya, karya Allah. Lalu yang dilakukan Tuhan Yesus meludah ke tanah ya, membuat adukan lumpur dengan ludah itu. Ini sekali-kali kan ludah itu. Ini kan ada khasiatnya ya. Ini ada pandangan zaman dulu demikian ya. Kalau zaman dulu itu ya, kalau bloboan itu ya, bloboan meripati bloboan kan biasanya kan juga seri itu. Atau juga di daerah-daerah ya, di kampung jauh dari mungkin betadin apa-apa, kalau kecocok apa itu ya langsung didoni.
ya memang manjur, ya sembuh. Ini kan di ludah ini kan ada apa ini? Ada daya kesembuhan. Ini setelah Tuhan Yesus ya mengaduk tanah dengan ludahnya ya, dan dioleskan pada mata ya orang buta ini, dan Tuhan Yesus menyuruh supaya ia pergi membasuh diri di kolam Siloam, dan orang ini mentaati sabda Yesus, perintah Tuhan Yesus, pergi membasuh diri di kolam Siloam, dan akhirnya ia bisa melihat, ia sembuh, kemudian kembali. Saudara-saudara kasih, orang yang disembuhkan ini lalu ya menempuh perjalanan iman. Pertama terjadi perdebatan ya di kalangan tetangganya, apakah orang ini sama ya yang dulu mengemis, minta-minta. Ada yang mengatakan ya dia ini, ada yang tidak ya, ada yang serupa. Ini terjadi perdebatan, dan akhirnya dia sendiri mengaku bahwa benar, akulah dia. Kemudian para tetangga ini bertanya ya, siapa yang menyembuhkan dan bagaimana? Dan orang yang sembuh ini memberi kesaksian, orang yang disebut Yesus ini kan membuat adukan, menceritakan prosesnya, mengoleskan pada mata dan menyuruh ia membasuh diri, dan akhirnya ia sembuh. Lalu tetangga ini bertanya ya, di mana dia? Ia menjawab tidak tahu. Dalam versi panjang, orang yang disembuhkan ini dengan jujur, dengan tulus, ya, kalau memang tidak tahu ya, mengatakan ya tidak tahu ya. Berapa kali akan berkata demikian. Kemudian oleh para tetangga ya, dibawa kepada orang-orang Farisi, dan dikatakan bahwa penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat. Melarang pada hari Sabat bekerja, tentu ini mengaduk tanah dengan ludah ini termasuk juga bentuk pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Akan terjadi interogasi, bertanya ya, orang Farisi bertanya ya kepada orang yang disembuhkan, dan juga terjadi perdebatan ya di antara orang Farisi bahwa Yesus ini ya tidak datang dari Allah, dianggap sebagai orang berdosa. Namun pihak lain, kalau sebagai orang berdosa ya tentu tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang besar, yang hebat, menyembuhkan mata yang buta ya sejak lahir. Kemudian ditanya, dan orang yang sembuh ini menjawab iya ya. Pertama iya ya, menceritakan prosesnya, dan akhirnya diminta ya untuk bersaksi, dan orang yang sembuh ini menjawab dia seorang nabi. Kemudian lebih lanjut ya, karena orang Farisi ragu ya, sampai didatangkan orang tuanya, diminta penjelasan apakah memang dia ini anaknya yang dulu lahir buta.
Dan orang tuanya ya menjawab, memang dia anaknya. Namun ya, soal bagaimana dia sembuh dan siapa, orang tuanya ya menjawab secara diplomatis, ya, suruh bertanya sendiri karena anaknya sudah dewasa, ya, sekitar umurnya ya 33 tahun, dia akan bisa memberi jawaban. Orang tuanya ada ketakutan karena siapa yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan diusir, ya, dikucilkan. Dan lebih lanjut, lebih dalam, ya, ini akhirnya orang yang sudah sembuh ini diminta bersaksi mengatakan kebenaran. Dan akhirnya mengakui Yesus datang dari Allah. Dan akhirnya lebih lanjut Pak Kasih, ya, dengan berani, ya, orang yang disembuhkan ini memberi kesaksian, ya, tentang siapa Yesus. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kesaksian dari orang yang disembuhkan. Dan akhirnya Pak Kasih, ya, atas keberaniannya memberi kesaksian di hadapan orang Farisi dan mengakui Yesus datang dari Allah. Akhirnya orang yang disembuhkan oleh Yesus ini diusir. Dan akhirnya berjumpa, ya, dengan Tuhan Yesus. Dan terjadi dialog. Yang pertama, orang yang disembuhkannya ini memanggil Yesus sebagai Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus bersabda, menyatakan soal, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kalau kita perhatikan Pak Kasih, bagaimana perjalanan iman dari seorang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan bagaimana ia memberi kesaksian, ya. Ini kan selalu berkembang, selalu meningkat. Dan akhirnya puncaknya kan dengan berani ia mengatakan siapa Yesus, ya, di hadapan orang-orang Farisi. Dan resikonya, ya, ia diusir. Dan akhirnya ia berjumpa, ya, dengan Yesus. Dan akhirnya ia mengakui Yesus sebagai anak manusia. Tidak hanya mengakuinya, namun menyembah, sujud menyembah. Ini perjalanan iman yang sungguh luar biasa, yang semakin maju, semakin berkembang, semakin dalam mengenal, ya, Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang ini tidak hanya bisa melihat secara fisik,
namun ia mendapat anugerah ya, melihat secara rohani. Ia mempunyai iman, mendapat anugerah iman kepada Tuhan Yesus. Suatu yang sungguh luar biasa. Anugerah iman kepada orang yang lahir buta. Saudara kasih, kita sekarang berada dalam masa Prapaskah. Laku rohani, laku 40 hari yang kita lakukan dalam masa Prapaskah ini ya, banyak kegiatan rohani, kegiatan APP ya, pendalaman iman, melakukan pantang puasa, lakukan karya kasih, berderma, mengikuti jalan salib, lebih sering hadir dalam perayaan Ekaristi, dan juga menerima sakramen tobat. Ini sebagai laku rohani 40 hari. Tujuannya tentu kita diajak untuk semakin berkembang dalam iman kepada Tuhan Yesus. Iman kita semakin hari semakin berkembang, semakin dalam kita mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Ini yang harus terjadi dalam masa Prapaskah. Ada pertumbuhan iman dari kita, dan akhirnya kita mempunyai iman yang dewasa, iman yang sempurna, sebagaimana dikehendaki oleh Bapa ya, kita menjadi murid-murid yang sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Inilah yang harus terjadi dalam masa Prapaskah, sebagai kesempatan yang indah bagi kita untuk mengembangkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, dan semakin hari kita semakin mengenal siapa ya Tuhan Yesus, dan akhirnya berani mengakui seperti orang yang disembuhkan tadi, mengakui Yesus bagaimana tadi sebagai anak manusia, dan juga menyembah Dia. Hanya Dia yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita wartakan, kita saksikan ya dalam hidup kita. Maka hendaknya kesempatan yang indah ya masa Prapaskah kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita tanggapi sebagai kesempatan yang indah untuk mengembangkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus.